Nah, sekarang saya akan memberikan contoh mengenai Google Form kalau bentuknya itu soal yang upload file. Jadi memang saya sudah buat sebelumnya, saya ingin menjelaskan ini bentuknya soalnya upload file. Nah, ada tambahkan file ya bentuknya. Kemudian untuk melihat responnya atau yang mengerjakannya klik respon. Nah, kita bisa lihat jadi bentuknya ketika upload file itu karena bentuknya rata-rata JPG, bisa dilihat sudah ada namanya. Nah, di situ kan tertera nama dari peserta didik, tapi kalau dibuka itu berupa gambar. Jadi lebih baik ketika peserta didik itu mengerjakan menggunakan nama. Jadi tadi tuh ada cuman segelintir aja yang terlihat. Jadi ketika kita klik 18 lainnya atau yang lainnya akan muncul seperti ini. Jadi kalau dilihat, nah tulisannya ada IMJ 2020 bla 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 tanpa ada nama. Jadi baiknya kalau upload file dan berupa pengerjaan seperti pelajaran matematika, fisika, atau ada yang hitung-hitungan dan butuh menggunakan lampiran foto dari peserta didik, pengerjaannya itu baiknya dia menuliskan nama identitas peserta didik tersebut, kayak gitu ya. Bisa dilihat contohnya untuk Kirana Pertiwi. Nah, Kirana Pertiwi ini ada nama kelas, ada identitasnya. Jadi tidak membingungkan Bapak Ibu ketika peserta didik itu tidak menyantumkan namanya. Setelah ini kita akan melihat dalam bentuk Excel. Klik tanda tambah hijau. Nah, akan tampil seperti ini. Dilihat terdapat ada tulisan HTTP yang warnanya biru dan warnanya hitam. Jadi kalau warnanya biru itu Bapak Ibu bisa langsung klik, dan kalau masih dalam bentuk soft file ini bisa langsung diklik dan tahu jawaban peserta didik. Bisa seperti itu, bisa yang tadi caranya. Jadi langsung buka gambar satu-satu atau langsung ke Excel bisa buka pengerjaan peserta didik. Nah, kenapa yang warnanya hitam? Itu karena pengerjaannya itu lebih dari satu kali upload file yang dia kirimkan. Dia mengirimkannya 2 kali pengerjaannya seperti itu. Jadi terlihat ada HTTP-nya 2 kali gitu. Nah, untuk HTTP-nya 2 kali bisa dibuka juga, kita kopas masing-masing sendiri. Nah, kita buka di jendela yang lain, new tab, kemudian di paste dan di enter, lalu akan muncul jawaban peserta didik gitu. Jadi yang tadi mengerjakan 2 kali adalah Abraham. Untuk tahu jadi seperti itu. Nah, yang warna hitam juga bisa lihat jawaban tapi dengan new tab tadi atau dengan jendela baru. Pengumpulan dari yang tadi tanda tambah tombol hijau ini dari waktu gitu. Nah, bagaimana sih cara menyusun supaya kan nanti Google Form itu pastinya satu formulir untuk beberapa kelas karena soalnya sama. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengurutkan nilai itu per kelas. Bapak Ibu bisa mengurutkan nama terlebih dahulu. Jadi kita urutkan dari abjad dari A sampai Z. Nah, jadi namanya sudah terurut. Kemudian kita ke kelas. Nah, karena kelasnya ini sama, nantinya saya akan mengedit kelasnya dibeda-bedakan terlebih dahulu. Nah, urutkan A sampai Z. Nah, jadilah seperti ini dan dilihat ya.
tersusun ya dari 8A, 8B, 8C, 8D, 8E dengan nama-namanya juga udah sesuai abjad. Jadi Bapak Ibu itu mengurutkan nama terlebih dahulu baru mengurutkan kelasnya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya ingin memberikan kalau video sebelumnya itu saya merekamnya melalui laptop. Nah, sekarang saya merekamnya melalui handphone. Jadi kalau handphone itu kita bisa lihat di Google Drive kita, dan ini kita coba caranya seperti cara sebelumnya dengan Google Form yang berbeda. Jadi saya akan klik penilaian, persamaan, garis lurus, dan sistem persamaan linear dua variabel. Saya lihat respondennya ada 47. Jadi bisa dilihat di sini sebenarnya Google Form ini enak, lumayan agak enak karena sudah ada analisisnya nih, analisis peserta didik seperti pertanyaan ini yang jawab benar cuma 21 dari 46 yang menjawab, seperti itu. Nah, ini nama-nama yang sudah mengerjakan. Nah, kemudian di sini ada diagram batangnya ya. Bisa dilihat di sini yang benarnya berapa, yang salahnya berapa. Jadi Bapak Ibu bisa merefleksikan diri bahwa soal tersebut baik atau tidaknya untuk diberikan kepada anak dan dicari permasalahannya, kenapa anak tidak bisa mengerjakan, atau dicari alasan kenapa peserta didik bisa menjawab soalnya. Dengan kata lain mah ini adalah analisis sederhana sebelum ke anates atau melihat validnya suatu soal yang diberikan, seperti itu. Nah, kemudian seperti yang tadi saya ingin mengajarkan cara mengurutkan ketika kelasnya berbeda-beda. Bapak Ibu bisa klik tombol tanda tambah warna hijau. Kemudian saya buka menggunakan email saya. Akan tampil seperti ini. Nah, ini ada yang tidak terurut nih, seperti terakhir ada Zakira, Muhammad Rifki, dan Muhammad Rafli ya. Karena terakhir, sebelumnya saya udah mengurutkan, tapi karena ada yang menyusul pengerjaannya, tiba-tiba tidak terurut lagi. Nah, bagaimana kita mengurutkannya? Pertama, kita mengurutkannya adalah nama terlebih dahulu. Jadi kita klik nama yang tanda ini nih, garis 3 ini. Nah, kemudian kita klik A sampai Z. Nah, jadi tersusun. Kemudian setelah itu kita klik X, baru kita klik kelas. Nah, ini kan kelasnya ngacak nih. Supaya kelasnya nggak ngacak, klik lagi A sampai Z. Nah, tersusun rapi dengan namanya juga sesuai abjad dan kelasnya juga sesuai abjad. Kita klik X. Nah, jadi ini memudahkan Bapak Ibu dalam mengoreksi dan menyalin nilai-nilai peserta didik ke buku nilai Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi terlihat sekali ya dari Ahmad Fajar, AAA ini adalah uji dari saya sendiri sih. Jadi saya nggak jawab pertanyaannya. Jadi Ahmad Zidan, Zakwan Hadis, M Sabila. Nah, jadi ini udah tersusun rapi, 8A, 8B, kemudian 8C, 8D, dan 8E. Jadi ini memudahkan Bapak Ibu dalam menyalin nilai peserta didik ke buku nilai. Dan ini skornya juga otomatis sudah ada karena memang saya memberikan soal yang Google Form baru ini berupa pilihan ganda. Jadi meminimalisir pekerjaan Bapak Ibu. Oke, sekian dari tutorial bagaimana cara mengurutkan ketika sudah ada yang respon di Speedsheet ya. Seperti ini. Kemudian kita checklist.
Nah, ini bisa kita simpan. Caranya adalah kita klik tanda titik 3 yang di sebelah kanan, kemudian kita lihat. Nah, kita lihat bagikan dan ekspornya kita pilih, kemudian kita lihat. Nah, ada tulisan simpan sebagai, kita simpan. Nah, kita simpan sebagai Excel, kita klik OK. Oke, kalau sudah, kita coba buka di Google Drive. Nah, Google Drive yang terbaru kita klik. Nah, coba yang ini kita buka. Oke. Nah, ada 47 ya responden ya. Tadi dimulai dari 4 ke 50 ya, 47 responden. Oke, jadinya seperti ini. Dari itu larinya ke drive filenya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa unduh dari drive. Seperti biasa kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengirimkan via WhatsApp, atau Bapak Ibu mau mengunduh dari laptop, kalau Bapak Ibu buka bisa klik tanda titik 3 ini, kemudian Bapak Ibu klik download. Nah, sedang mendownload. Kita bisa lihat yang sudah di-download itu penilaian. Oke, ini ya. Coba kita lihat. Nah, sudah ada nih penilaian persamaan garis lurus dan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, oke, bisa dilihat ya. Nah, sudah ada. Nah, bentukannya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat. Oke. Sekian dari penjabaran saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.